Part 61, Pengganggu Baru. Hari Senin telah tiba, gue kembali bersekolah di SMA gue tercinta ini. Dengan perasaan masih campur aduk terus berputar-putar di dalam pikiran gue. Gue masih gak percaya kalau dia akan pergi untuk mengikuti orang tuanya secepat ini. Dengan berat hati gue langkahkan kaki ini menuju kelas, gue berusaha menyembunyikan kepahitan yang gue alami agar teman-teman gue gak tahu kalau gue sedang dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Gue masuk ke kelas dan menaruh tas di tempat duduk gue, lalu gue menuju keluar untuk ke lapangan sekedar hanya menyapa teman-teman gue yang sedang nongkrong di taman. Dimas, Woyas, Matt Ultahi, kapan nih traktirannya? Gue, ntaran ya. Gue lagi gak bawa uang banyak hehe. Raihan, suram amat muka, lu Yas. Biasanya kan kalau abis ulang tahun pasti happy-happy lah. Gue, kagak kok, mungkin gara-gara gue kurang tidur semalam. Rian, abis diputusin kali tuh nyeletuk. Gue, gak lah. Hai serius gue sebenarnya lagi males itu untuk ngomong panjang ke mereka. Lagi kagak nafsu ngomong. Jadi pendiam lagi deh gue. Gak lama kemudian bel berbunyi. Hari ini upacara ditiadakan karena ada rapat pagi guru. Males banget gue masuk kali ini. Tapi gue mencoba untuk melawan rasa males itu. Gue balik ke kelas. Dan gue hanya bisa berdiam diri ngelamun kayak orang idiot. Sementara teman-teman gue yang lain lagi asik dengan obrolan mereka masing-masing. 30 menit kemudian guru masuk ke kelas gue. Namun kenapa kali ini wali kelas gue yang masuk? Ya. Baiklah anak-anak. Berhubung kelas kalian mendapat laporan dari guru karena kelas ini paling ribut jadi ibu akan mengubah posisi duduk kalian. Ujarnya. Teman-teman gue pada kesel ngedengernya termasuk teman sebangku gue ini. Mereka berusaha menolaknya tapi tetap saja rolling posisi duduk ini tetap dijalankan. Sebagian besar wali kelas gue malah memisahkan dari yang awalnya cewek duduk sama cewek. Malah sekarang cewek bisa duduk sebangku bareng cowok. Setelah menunjuk beberapa siswa tibalah giliran gue yang ditunjuk. Ilyas, kamu duduk di depan yang dekat jendela itu? Suruhnya. Baiklah. Kalau boleh tahu saya duduk sendiri kan Bu? Tanya gue. Alhamdulillah gue bisa duduk sendiri, entah kenapa gue lebih suka aja duduk sendiri daripada duduk bareng teman sebangku gitu. Gak Ilyas kamu duduk berdua, jawabnya. Lah udah seneng gue bisa duduk sendiri, malah disuruh duduk berdua lagi. Yang pasti sama. Cewek sih cuman kan jumlah cewek di kelas gue genap dan cowoknya ganjil jadi pas. Tinggal gue sendiri doang. Di hari yang berbahagia ini, kelas kalian kedatangan teman baru pindahan dari Jakarta. Ayo sini. Masuk nak ke dalam kelas, suruhnya. Wah teman baru pasti cowok neh dari Jakarta, lumayan kan bisa dapet temen orang Jakarta, orang Jakarta biasanya asik-asik nih. Gue harap dia memiliki hobi yang sama kayak gue jadi bisa sharing gitu. Misalnya tentang main basket, DLL atau gamer juga kan asik jadinya. Sini nak. Suruhnya lagi. Dia pun masuk ke kelas gue. Fa cewek? Oh no. Ya kirain gue beneran cowok. Orang lain ngarepnya sih pada cewek tapi gue sendiri doang yang ngarepnya cowok. Baik kamu silahkan perkenalkan diri, suruh wali kelas gue. Nama saya Tasya, saya pindahan dari Jakarta. Salam kenal. Sekarang kamu duduk di sebelahnya si Ilyas itu. Karena cuma satu-satunya bangku yang kosong. Di situ. Sial. Kenapa mesti duduk sama gue sih? Gak ada yang lain apa? Lagi suntuk begini pengen menyendiri malah dikasih kayak gini. Memang sih orangnya lumayan. Pakai kacamata. Tapi lebih cantik kan Nabila lah. Setelah itu wali kelas gue pergi dari kelas gue, mungkin guru-guru masih rapat jadinya kelas gue masih free. Tasya, kenalin gue Tasya. Gue, dah tahu. Tasya, nama lo siapa? Kenalan dulu lah kita. Gue, nih kartu pelajar gue. Lengkap.
Tasya, cuek amat. Udah tahu orang lagi suntuk. Masih aja ditanya-tanya. Tiba-tiba HP baru gue bergetar. Pamer dulu bos, gue lihat ada WA masuk dari Nabila. Nabila, yang bentar temenin aku ya di kantin pas istirahat. Gue, siap nyonya. Lagi asik-asiknya chattingan sama si bebek ada aja yang ngeganggu. Tasya, wah pakai WA juga? Gue, iya. Tasya, minta pin Elo boleh gak? Gue, buat? Tasya, siapa tahu aja ntar gue ada perlu tentang nanya pelajaran PRDLL. Nih anak baru juga masuk dah nanya-nanya pin gue aja. Gue, minta pin yang lain aja sana. Tasya, lah kan gue nanyanya Elo. Kenapa jadi yang lain sih? Gue, ya udah cepet catat nih. Tasya, gak usah pakai marah kali bang. Gue, udah buruan catat. Kalau gak mau ya udah. Tasya, hehe. Thanks ya. Gue, ye. Nih orang ngeselin banget sumpah. Bikin darah tinggi aja. Beberapa saat kemudian gue memutuskan untuk tidur ajalah daripada digangguin mulu. Berlanjut. Part 62, Dasar Pengganggu. Waktu istirahat tiba, gue hendak menepati janji untuk menemani Nabila di kantin, saat mau keluar kelas masih aja gue diganggu sama tuh anak. Tasya, mau kemana? Gue, bukan urusan lo. Tasya, tunggu dulu. Temenin ke kantin dong. Gue, minta yang lain sana. Ngapa mesti gue sih? Tasya, iya udah sih kalau gak mau juga. Lalu gue tak menghiraukan dia langsung main cabut aja di kantin. Sampai kantin gue lihat Nabila. Sedang duduk, malah dia sama temennya lagi katanya minta ditemenin. Tapi udah ada yang nemenin. GMN sih kamu. Ya udahlah mending gue duduk aja, kebetulan gue sedang lapar jadinya gue mengambil 3 biji gorengan yang pastinya bayar. Lagi asik-asiknya makan malah si Nabila yang ke gue. Nabila, hei katanya mau nemenin. Gue, lo kamu. Kan udah ditemenin itu sama temen kamu. Nabila, hehe sorry ya, abisnya ditraktir sih jadinya aku mau aja ikutan. Gue, sekarang gantian kamu yang traktir aku lah. Nabila, gak wek. Gue, pelit lu. Satu gorengan habis sudah, gue bermaksud untuk mengambil yang kedua, taunya malah disikat. Sama Nabila. Nabila, minta ya. Gue, minta-minta beli dong hehe. Nabila, hehe satu doang kok. Gue, iya ambil aja. Gak lama kemudian bel bunyi. Gue harus cepat-cepat masuk ke kelas karena guru yang bakal masuk. Guru killer. Gue, aku balik ke kelas dulu ya. Guru killer mau masuk soalnya. Nabila, ya udah hati-hati ya sayang. Gue berjalan menyusuri selasar menuju kelas gue, tampak jelas para siswa dan siswi berbondong-bondong masuk ke kelas mereka masing-masing. Akhirnya gue tiba di kelas, untunglah gurunya belum masuk jadi aman deh. Lalu gue menuju tempat duduk gue. Gue, awas, gue mau duduk. Tasya, iya ini. Gue. Tasya, ini ada kiriman dari teman kamu TD? Gue, dokter siapa? Tasya, namanya Vira. Cantik banget orangnya kaya. Gue, oh Vira. Kayak siapa? Tasya, kayak gue lah. Gue, garing sumpah. Tasya, nih dia ngasih coklat sama surat. Gue, buat Elo aja coklatnya. Gue lagi males makan coklat. Tasya, bener nih? Gue, iye bawel lu. Tasya, asik. Baru kenal aja dah begini sikapnya gimana kalau makin lama jijik gue. Tapi gue pengen sih nyicip coklatnya. Gue, itu boleh gak? Tasya, boleh apaan? Gue, boleh. Tasya, apaan sih? Gue, boleh nyicip gak itu dikit aja. Tasya, tadi katanya gak mau gak boleh. Gue, ya udahlah. Tasya, baru gitu aja dah ngambek lo, gak asik lo ah. Beberapa saat kemudian guru killer tersebut masuk, suasana kelas berubah menjadi hening. Semua terdiam terpaku pada guru itu.
Pelajaran dimulai. Gue seperti biasa hanya mendengarkan doang tapi gak pernah nyatet lagi. Males hehe. Di sela-sela pelajaran di sebelah gue sempat aja nyuri-nyuri waktu untuk ngobrol ke gue. Tasya, Vira itu pacar lo ya? Gue, Maksudnya apaan sih nanyain begituan gak penting banget pertanyaannya, mana? Lagi konsentrasi belajar lagi. Berlanjut. Part 63, What makes you feel sad? Gue terbangun saat jam sholat subuh tiba, setelah mandi gue langsung sholat, namun karena masih awal jadinya gue gak langsung berangkat ke sekolah, gue memutuskan untuk ngecek HP gue aja. Saat gue ngecek terlihat 5 WA masuk ke HP gue. Awalnya gue kira itu cuma BC dari teman gue doang yang promote gak jelas gitu, melainkan itu BM dari Tasya. Keknya penting banget. Sampai 5x ngem gue. Yas. Oh pasti masih sibuk ya. Yas lo tidur ya? Yas please jawab kek. Yah. Padahal lagi butuh teman curhat nih, satu-satunya yang gue kenal deket kan cuma lo doang. Di kelas. Ah dari tadi malam, gak usah dibales lah. Paling ntar di sekolah ngomong juga dia. Akhirnya waktu telah menunjukkan pukul 6.30, gue berangkat ke sekolah seperti biasa. Memakai motor gue. Sampai sekolah gue langsung ke kelas buat naruh tas. Nah kenapa gue? Pagi ini sering banget senyum-senyum sendiri apa gue seneng ya hari ini bakal jalan sama Nabila, namun di balik rasa seneng gue itu masih tersimpan rasa pahit yang begitu dalam. Sampai saat ini. Temen-temen gue sekelas aja sampai ngeliatin gue kayak orang gila gitu, nih orang ngapa? Senyum sendiri ya, udah gila kayaknya, sampai si Tasya juga bilang gitu ke gue. Tasya, seneng banget sih lo hari ini, ampe senyum sendiri gitu. Gue, ya. Tasya, cuek banget sih jadi orang. Gue, oh. Tasya, semalam kenapa gak bales BM gue hah? Gue, tidur gue sil. Tasya, hah? Sil? Siapa tuh sil? Gue, lo. Tasya, maksudnya. Gue, usil. Lo kan usil orangnya. Tasya, yeh daripada lo wek. Gue, apaan tuh wek? Tasya, cuek. Bodoh amat dah gue dikatain cuek, semenjak kejadian ini gue lebih sering manggil Tasya itu dengan sebutan, sil, yang artinya usil, begitu juga dengan Tasya, pasti selalu manggil gue wek, alias cuek. Tasya, wek tar istirahat jangan istirahat ya. Gue, kenapa? Tasya, gak baca BM gue semalam wek? Gue, baca sih. Tasya, ya udah lo pasti dah tahu kan gue mau ngapain. Gue, hah mau ngapain gue lo? Please gue masih polos sil. Speak. Tasya, hai mesum juga ternyata lo ya nyubit gue. Gue, air gigi hahaha sakit. Ya udah tar gue istirahat keluar aja dah. Males tar dicubit kayak gini. Lagi. Tasya, sorry lah gue kesel aja hehe. Ayolah bisa kan minta waktunya sebentar? Gue, ye. Tak lama kemudian bel bunyi, gue mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Namun kali ini lebih banyak ngedengerin daripada ngerjain soal kerjaan gue ya kurang lebih kalau guru lagi. Ngejelasin antara ngelamun kalau gak ya curi-curi waktu buat tidur itu juga kalau gue lagi gak serius. Belajar. Skip. Para siswa dipersilahkan untuk istirahat, karena jam pelajaran sudah selesai. Gue memang berencana untuk gak keluar kelas, lagi males aja sih, kebetulan si Tasya juga lagi ada keperluan sama gue. Tasya, wek gue dari tadi malam sumpah stres banget tau, makanya gue BM lo ampe 5x. Gue, emangnya kenapa? Tasya, gue capek wek, capek banget. Dengerin bokap sama nyokap berantem mulu. Gue takut wek. Di situ dia mulai mewek. Gue, takut? Tasya, gue takut wek kalau ntar bokap sama nyokap pisah wek, gue gak mau mereka cerai. Gue, bawa santai aja kali. Tasya, hah mana mau dibawa santai wek? Tiap hari mereka berantem wek, gue gak kuat. Dengernya, gue ngerasa pengen pergi dari rumah.
Hiks. Gue, terus? Tasya, gue tiap malam gak bisa tidur wek, gue sama adek gue ketakutan ngedengar teriakan. Mereka kalau berantem wek. Gue, oh. Menurut gue kayaknya masalahnya Tasya ini emang berat banget. Gue gak nyangka kalau gue di posisi dia. Mungkin gue udah minggat kali di rumah. Gue, saran gue sih cuma satu sil. Sholat dan berdoa. Minta agar masalah lo bisa selesai, terus bokap nyokap lu bisa akur lagi. Gue juga biasanya gitu sih kalau lagi ada masalah. Tasya, hiks, makasih ya wek sarannya terus makasih juga udah ngedengerin gue. Curhat ya. Gue, ye. Sama-sama sil. Akhirnya air mata yang turun membasahi wajahnya telah habis. Kemudian terbitlah senyuman yang bersinar kembali. Gue akhirnya mau keluar buat ke WC. Gak tahan gara-gara dengerin si usil mewek, jadi pengen boker dah. Tasya, wek. Gue, apalagi berada di depan pintu kelas. Tasya, gue sah. Gue. Apaan sih? Tasya, gue sah. Berlanjut. Part 64, thanks for today. Gue, apaan sih? Tasya, gue sangat kagum sama lo wek. Gue, hala om dulu. Dah ah. Gue langsung berlari ke arah toilet dan menuntaskan semuanya, selesai sudah semuanya. Gue berjalan kembali ke kelas. Saat gue masuk gue kaget melihat Tasya sedang mainin HP gue langsung menegurnya. Gue, oi ngapain? Iseng banget sih lo mainin HP gue. Tasya, ketahuan deh. Hehe. Serius gue takut aja si Tasya ngirimin yang gak jelas ke teman-teman gue, bisa ancur deh gue. Apalagi kalau dia ngirim pesan iseng ke Nabila coba. Fa. Gue, sini ya HP-nya. Tasya, nih. Gue, lo ngapain aja mainin HP gue hah? Tasya, cuma lihat-lihat doang kok. Untung saja. Perasaan gue lega sekarang sama seperti ketika orang yang habis bab. Namun ketika gue sedang memastikan bahwa Tasya gak macem-macem sama HP gue, dia malah nyeletuk. Tasya, cieh yang mau nonton bioskop. Gue, kenapa? Gak seneng. Tasya, kan cuma bilang doang. Jangan marah-marah dong. Gue, Tasya, Nabila orangnya yang mana sih? Seangkatan sama kita. Apa beda sekolah? Gue, kepo lo. Tasya, yalah kan cuma nanya. Gue, adik kelas. Tasya, oh. Gue. Tasya, beruntung ya dia. Gue, beruntung maksudnya. Tasya, udah lupain aja. Beruntung maksudnya apaan sih? Please kalau ngomong jangan setengah-tengah coba, dia. Spontan langsung mengganti topik pembicaraan. Tasya, wek lihat dong PR-nya. Gue, ambil aja di tas gue sil. Tasya, yey oke. Seperti pembalap dia langsung mengambil buku PR gue dan mulai menyalinnya dengan cepat. Gue hanya bisa ngeliatin betapa seriusnya dia nyalin. Gak butuh waktu lama PR yang disalin telah selesai, tak lupa dia mengembalikannya ke gue. Tasya, makasih ya cuek. Gemes deh nyubit pipi gue. Gue, aduh. Ngapain sih gak enak dilihat yang lain tuh. Tasya, biarin we. Jirni orang agresif banget main nyubit aja mana cubitannya sakit banget lagi. Skip. Saatnya gue pulang ke rumah, sebelum pulang gue sempat WA Nabila untuk memastikan kalau hari ini kita jadi nonton. Gue, hari ini jadi ya. Aku jemput jam 3 siu. Setelah itu gue langsung balik ke rumah untuk ganti baju, terus sholat abis itu siap-siap buat jalan. Sambil nunggu jam 3 gue mainin HP. Ada 2 WA masuk. Satu dari Nabila dan satu dari seseorang yang pernah gue gantungin perasaannya. Nabila. Oke. Jadi dong sayang, aku tunggu ya. Vira. Yas. Jalan yuk hari ini. Bosen banget nih di rumah. Kenapa di saat seperti ini si Vira malah ngajak jalan sih?
Padahal kan gue ada janji sama Nabila. Gue jawab apa ya BM dari Firaham. Mungkin gue bilang aja kali ya kalau gue lagi sibuk. Vira. Sorry Fir. Bukannya nolak, tapi aku lagi sibuk banget hari ini. Mungkin next time ya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3, gue langsung menuju ke rumahnya Nabila. Sampai sana gue langsung mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Gak lama kemudian seseorang membukakan pintunya. Yaitu bunda atau mamanya Nabila. Bunda, Ilyas. Nungguin Nabila ya? Gue, iya bun. Hehe mau minjem Nabilanya. Bunda, bentar ya bunda panggilin dulu. Gue, iya bun. Bunda langsung meninggalkan gue untuk memanggil Nabila, kayaknya dia masih di kamar deh. Mungkin ketiduran. Beberapa menit kemudian akhirnya datanglah mereka berdua ke gue. Nabila, hai. Gue, hai juga cantik. Nabila, bun kita pergi dulu ya. Gue, bun Nabilanya dipinjam dulu ya. Hehe. Bunda, iya hati-hati ya. Gue bersama Nabila berjalan ke arah motor gue dan langsung menuju ke bioskop. Singkat cerita. Sampai sana gue langsung memesan 2 buah tiket untuk kita berdua. Setelah bayar gue menunggu di sebuah tempat duduk di dalam area lobi bioskop. Gue, kamu gak beli cemilan BL? Nabila, pengennya sih. Hihi. Gue, ya udah nih beli sana, aku kan gak tahu kamu pengen nyemil apa ngasih beberapa lembar uang. Nabila, pakai uang aku aja sayang. Gue, udah uang kamu simpen aja di tabung ya. Ya udah sana beli gi. Nabila, makasih ya. Pergilah dia membeli cemilan di sana. Gue hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Kalau dilihat, cantik banget ya hari ini Nabila. Gak lama kemudian dia balik ke arah gue sambil membawa plastik yang berisi cemilannya dia. Dan kebetulan pintu teater telah dibuka jadi kami langsung menuju untuk masuk ke teater. Sebelum filmnya mulai gue sempat memasang status di BM kalau gue lagi nonton bioskop sama Nabila. OTMW Nabila. Film pun akhirnya dimulai ya, Nabila juga serius nontonnya sambil memakan cemilan yang telah dia beli. Gue gak bisa konsen nonton soalnya gue dari tadi ngeliatin ekspresi dia nonton. Gue, bagi dong cemilannya. Nabila, ambil aja sayang. Gue mengambil beberapa biji cemilan dan langsung memasukkannya ke mulut gue. Mungkin gara-gara film yang kita tonton itu film romantis jadinya sampai-sampai Nabila ke bawah. Emosinya, spontan dia megang tangan gue. Gue sih seneng-seneng aja andai saja kamu gak jadi pindah. Pasti kita bisa kayak gini terus. 1 jam kemudian film akhirnya selesai, endingnya sih happy ending, gue langsung keluar. Bersama Nabila, gue menanyakan mau pulang atau gimana. Gue, mau kemana lagi ini? Nabila, pulang aja yuk. Udah malam juga nih. Gue, ya udah ayo. Menggandeng tangannya. Gue nganterin Nabila pulang karena hari sudah malam. Sebenarnya gue pengen sih makan malam bareng dia. Cuman ya dia sudah memutuskan untuk pulang jadinya gue hanya bisa menurutinya. Abis nganterin gue langsung pulang ke rumah ganti baju dan berbaring di tempat tidur kamar. Gue sembari ngecek HP. Terlihat Nabila membuat status 5 menit yang lalu. Thanks for today, Ilyas. Lalu gue cek ada WA masuk rupanya dari si Usil. Tasya. Good night cuek, gimana tadi nontonnya? Lo udah makan apa belum? What? Semenjak kapan nih kutu kupret jadi perhatian sama gue sampai nanyain gue udah makan apa belum segala. Berlanjut. Part 65, Nobar Basket. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat gue. Ya mereka hari ini bertanding basket melawan rival SMA gue. Gue menyesal gak bisa ikut bertanding bersama mereka. Karena gue gak masuk ekskul basket plus gue trauma setelah mengalami kejadian yang pahit saat di SMP, yang membuat gue sempat down dan gue memutuskan untuk tidak
Bermain basket lagi khususnya untuk event-event seperti pertandingan sekolah. Paginya gue bertemu dengan mereka-mereka yang akan bertanding termasuk Dimas, Rian dan Raihan. Mereka semua merupakan pemain yang hebat, mereka juga memiliki kekompakan yang tinggi. Wajar saja di kelas 10 ini mereka sudah bermain di tim inti. Kedatangan gue melihat mereka berlatih menjadi sebuah penyemangat bagi mereka. Dimas, Weyas. Haha, tumben lo kesini. Gue, udah lama nih gue gak liat lo pada main basket. Rian, tar sore nonton ya. Gue, pastilah. Good luck ya. Gue melihat mereka bermain bersama yang lainnya, gue merasa jadi bernostalgia ke masa di mana gue waktu itu pernah bermain basket bersama mereka. Wih, Dimas lincah juga ya. Dalam hati gue berkata, ya. Dimas walaupun dia bukan dari SMP gue tapi gue mengenalnya sejak SMP, dia pemuda. Berkulit kuning langsat, badannya tinggi hampir 180 cm. Dia merupakan salah satu pemain yang ditakuti di seluruh SMP. Bukan ditakuti karena serem, tapi karena skillnya bukan kayak pemain basket biasa. Jago banget. Tim gue saja dulu pas SMP kalah saat melawan tim SM-nya dia. Walaupun beda tipis. Plus sejak SMA Dimas ini diidamkan oleh banyak wanita di SMA gue. Wajar saja sih. Bisa dibilang Dimas ini adalah HC-nya SMA kami atau biasa disebut small forward. Gue masa nonton sendirian sih? Kan gak enak, gak ada temen ngobrol. Coba gue ajak Nabila deh. Gue langsung menelpon Nabila. Gue, halo assalamualaikum. Nabila, waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi udah nelpon. Gue, hehe kangen aja. Nabila, aku juga kangen kok. Gue, ntar sore mau nemenin nonton basket gak? Nabila, aduh maaf ya. Aku gak bisa, hari ini ada kerja kelompok di rumah teman. Maaf ya. Gue, oh gitu. Ya udah deh. Nabila, jangan marah dong. Gue, siapa yang marah sih? Ger banget kamu hehehe. Nabila, kirain wi. Gue, ya udah kalau gitu aku tutup ya teleponnya. Tar kalau ada apa-apa BM aku aja ya. Nabila, siap sayang. Telepon gue tutup. Ya sayang banget Nabila gak bisa ikut. Ajak siapa ya? Gue teringat waktu itu kan gue sempet nolak Vira buat jalan. Mungkin gue ajak aja kali ya. Langsung aja gue BM dia. Vira. Hey. Mau nonton basket gantar sore? Kirim gue. Wah ayo. Jemput ya. Balasnya. SIP, balas gue. Skip. Sore hari gue bersiap untuk menjemput Vira di rumahnya, gue kali ini pakai motornya ayah. Soalnya motor gue lagi di servis. Sampai rumahnya ternyata dia udah nunggu di dekat pagarnya. Gue, ojek dek. Vira, nggak bang, lagi nunggu jemputan nih. Mana ya kok gak dateng-dateng? Gue, oh ya udah dek. Vira, udah bercandanya haha. Gue, ya udah naik ayo. Vira langsung naik ke motor gue. Dan kita menuju tempat di mana SMA gue bertanding. Sampai sana gue mengajak Vira untuk masuk dan duduk di salah satu bangku penonton. Ternyata rame juga anak-anak angkatan gue yang nonton. Vira, rame juga ya yang nonton Yas. Gue, iya ya rame. Itu yang tanding teman aku semua loh. Vira, kamu gak ikut? Bukannya kamu pemain basket kan? Gue, dulu pas SMP, sekarang kan udah gak. Vira, di sana ada teman sekelas aku tuh. Ayo ke sana. Gue, ya udah. Gue mengikuti Vira berjalan ke tempat duduk di mana temannya Vira berada gue. Gue sekarang duduk di sebelahnya Vira. Pertandingan dimulai dan sangat intens, melihat kedua tim ini sangat bagus permainannya. Tapi kenapa Dimas gak diturunin ya? Mungkin tim SMA gue mau memberikan kejutan. Nanti. Kayaknya sih si Dimas turun pas kuarter 2 deh. Kuarter 1 selesai. Pemain diberi waktu istirahat.
Gue malah ngobrol-ngobrol sama Vira. Vira, teman-teman kamu hebat ya. Kece-kece lagi. Haha. Gue, tahu Dimas gak? Vira, tahu kenapa emangnya? Gue, kayaknya cocok tuh sama kamu. Vira, kamu emang ngarang aja. Dia kan dikejar banyak cewek. Gak mau ah. Gue, gak mau kenapa? Entar gue kenalin deh. Vira, gak jangan. Gue, oh ya udah deh. Vira, lagian kan. Gue, lagian kenapa? Vira, lagian masih ada seseorang yang selalu tetap berada di hati aku. Meskipun saat ini dia sedang bersama orang lain. Namun namanya selalu berputar-putar terus di pikiran aku. Wah pasti si Vira kangen banget nih sama si Farhan. Kasian tuh Vira. Masih belum bisa move on dari Elohan. Berlanjut. Part 66, gak direncanain. Menurut gue sih, Vira ini masih berharap banget buat balikan sama Farhan, dia kelihatannya sayang banget sama dia, kelihatan dari saat dia tadi ngomong. Gue, gila bahasanya keren banget. Vira, aku serius tau. Gue, hehe kangen ya Emma Farhan. Vira, jangan sebut-sebut nama itu lagi. Gue, lah kenapa? Vira, kalau aku bilang jangan ya jangan. Gue, iya deh. Berselang beberapa menit kemudian pertandingan kembali dimulai, sekarang Dimas diturunkan sebagai starter di kuarter kedua ini. Para cewek-cewek mulai berteriak menyebut nama Dimas. Biasalah fansnya Dimas kan memang banyak. Gue pun mulai iseng ngatain Vira hihihi. Gue, gak ikut sorakin Dimas Fir kayak cewek-cewek lain. Vira, bawal kamu emaha. Gue, itu rame loh yang nyorakin. Vira, udah lagi seru tuh pertandingannya. Gue, seru pertandingannya apa seru ngeliatin si Dimas? Vira, berisik. Tampaknya Vira begitu kesal dengan gue sampai-sampai dia memalingkan pandangannya dari gue kalau ngomong. HMMMM. Sepertinya gue harus merayunya nih. Gue, ya ngambek neh pasti. Vira. Gue, ya udah, kalau gitu gak aku antar pulang deh. Vira, biarin. Gue, bagus deh kalau gitu. Gue pura-purain aja deh kalau gue mau balik sendiri entar terus ninggalin dia deh. Padahal, sebenarnya gue gak berani sih ninggalin dia sendiri. Suasana pun kembali hening, gue dan Vira terdiam dan pandangan gue hanya tertuju pada pertandingan yang sedang berlangsung. Kedudukan masih tim SMA gue yang unggul walaupun selisih poinnya hanya 6 poin. Gue optimis kali ini SMA gue bakal menang. Sesekali pandangan gue melihat ke arah Vira, kelihatannya dia serius banget nontonnya, jadinya gue gak berani ganggu deh. Singkat cerita pertandingan telah usai, benar seperti dugaan gue pertandingan dimenangkan oleh tim SMA gue baguslah sebuah awalan yang baik. Ini juga berkat kerja keras teman-teman. Gue lihat permainannya baik sekali tadi. Kemudian perut gue mulai merasa keroncongan nih, gue berinisiatif buat ngajak Vira jajan ke daerah tempat makan sekitar lapangan basket. Jadi di sekitar komplek olahraga itu terdapat pusat jajanan makanan jadinya bisa dijangkau oleh siapapun yang habis dari geornya atau olahraganya bisa langsung ke situ. Gue, Vir jajan mau gak? Vira, Gue, kamu masih marah? Vira. Gue, ya udah kalau gitu aku sendiri aja jajannya. Gue berdiri dari duduk dan mulai berjalan ke arah pintu keluar gor basket. Tepat sampai pintu keluar, tiba-tiba baju gue ditarik sama seseorang. Aduh siapa nih, gumam gue sedikit kaget. Gue berbalik dan ternyata yang narik adalah Vira. Vira, tungguin aku kan juga lapar tahu. Gue, tadi ditawarin malah diam aja Vira, itu kan tadi beda sama sekarang. Gue terkadang heran sama wanita, kadang tiba-tiba dia ngambek, beberapa menit kemudian dia jadi baik lagi terutama Vira ini susah ditebak. Gue, jadi gak? Vira, jadilah. Aku lapar juga kali. Gue, yuk. Gue berjalan kaki bersama Vira menyusuri setiap jalan hingga akhirnya gue sampai di pusat jajanan tersebut.
Gue, mau makan apa? Vira, Aku lagi pengen batagor nih. Gue, oke, pesen Gi. Vira, kamu yang traktir. Gue, iya udah pesen aja dulu sana. Vira langsung memesan batagornya, gue mencari tempat duduk yang kosong. Setelah itu gue duduk berhadap-hadapan dengan Vira. Kok gue jadi gelisah gini ya? Padahal kan gue dah sering kayak gini tapi kok kali ini rasanya gimana gitu. Akhirnya pesanan gue dan Vira dateng, kami makan bersama sambil beberapa kali ngobrolin hal yang gak penting sampai pada akhirnya kejadian yang tak direncanakan sebelumnya terjadi. Vira, ih kamu tuh kalau makan pasti belepotan sih, lihat tuh. Gue, masa sih ngeliatin mulut gue? Diam dulu ya mulutnya, sambil mengusap makanan yang belepotan di mulut gue dengan tisu. Vira, nih lihat tuh. Gue, iya juga ya. Vira. Gue, thanks ya. Vira, sama Ilyas. Makan pun selesai gue setelah bayar akhirnya gue balik ke arah gor basket untuk ngambil motor bersama Vira. Sebelum naik ke motor gue ngerasa ada yang lupa. Oh iya helm gue masih di dalam, semoga aja kagak ada yang ngambil. Gue, Vir aku ngambil helm dulu ya, ketinggalan di dalam, kamu tunggu sini ya. Vira, ya udah, jangan lama-lama ya. Gue berjalan ke arah dalam gor tersebut dan segera mengambil helm gue, ternyata masih ada. Abis ngambil helm gue langsung berjalan ke arah luar gor. Namun tiba-tiba gue dikagetkan dengan seseorang yang jalan berlawanan di depan gue. Dia juga melihat gue. Lo Tasya, lo ngapain di sini? Tanya gue kaget. Berlanjut. Part 67 Shopping. Gue dikejutkan oleh sesosok hantu, maksud gue sesosok perempuan yang berjalan berlawanan dari gue. Gue, lo ngapain losil di sini, nonton juga? Tasya, males banget nonton basket wek. Gue, terus? Tasya, jemput adik gue, abis tanding dia. Gue, hah adik lo? Tasya, iya adik gue kelas 1 di SMA yang lawan SMA kita tadi. Gue, oh. Tasya, lo sendiri doang kesini? Gue, enggak kok. Tasya, sama siapa? Sama setan? Gue. Gue lagi gak mau cari masalah sama dia malah dia yang nyari masalah sama. Gue emang dasar nih anak? Gue, ya udah gue balik dulu ya. Tasya, ya cepet banget. Gue, mau lama? Ongkosnya dulu mbak. Tasya, hati-hati ya wek. Gue, duh perhatian sih banget lo sil. Tasya, siapa yang perhatian we? Gue, dah gue balik dulu, kalau ngomong sama lo terus bikin badan gue makin gatel-gatel. Gue langsung lari kabur, soalnya takut dia pasti bakal nyubit gue menuju ke parkiran. Ternyata Vira masih setia menunggu sang pangeran maksud gue menunggu sang supir. Hehehe. Vira, lama banget kamu mah. Gue, biarin wi. Vira, udah ayo. Gue langsung naik ke motor dan menjalankannya entah kemana, gue belum nanyain si mau. Kemana lagi? Sampai akhirnya di perjalanan gue berinisiatif untuk nanyain. Gue, ini mau kemana udah muter-muter gini? Vira, temenin beli baju yuk. Gue, hah? Beli baju? Vira, iya. Gue, di mana? Vira, itu di butik langganan aku aja, ntar aku tunjukin. Gue, mendingan kita ke hotel. Vira, apa? Maksudnya? Gue, maksud aku mendingan ke butik langganan kamu aja. Kampret gue keceplosan lagi ngajakin dia ke hotel entah siapa yang nyuruh gue bisa. Ngomong kayak gitu untung Vira ini masih polos. Syukurlah. Sampai di butiknya gue bersama dia masuk dan Vira langsung sibuk memilih baju yang mau dibeli. Udah pada tahu kan kalau cewek kalau lagi belanja kayak gimana ribetnya minta ampun. Mulai dari ngebandingin lah yang ini atau yang itu. Pusing deh pala berbiye. Vira, yang ini bagus gak? Atau yang ini? Gue, bagus. Vira, seriusan ah? Gue, ya serius. Hadeh ampun dah.
Mana milihnya lama banget lagi ZZZ. Gue hanya bisa terduduk sambil menunggu dia berbelanja. Hampir sudah 1 jam gue nemenin dia belanja. Tapi masih saja. Dia belum kelar-kelar juga. Vira, yang ini lucu gak Yas? Gue, lucu-lucu. Gue menjawab dengan ekspresi sudah tak bergairah lagi, bener-bener boring banget. Mending gue main game dah di rumah, enak gak ada yang gangguin. Gue, udah belum sih Fir belanjanya? Vira, bentar lagi lah ini. 30 menit kemudian akhirnya Vira selesai belanjanya, kelihatan dia sedang membayar di kasir. Sambil mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Gue kaget lumayan banyak juga belanjanya dia dan kalian tahu apa yang bakal terjadi. Ntar? Ya. Gue disuruh bawain belanjaannya. Vira, Yas tolongin dong bawain. Gue, bawa sendirilah. Vira, kamu emang gitu banget, gak mau nolongin ho. Gue, iya sini aku bawain. Bakal aja kalau Vira ini orangnya cantik, baik walaupun ngeselin sih, kalau bukan mungkin dah. Gue tinggalin tuh di sini saking betenya gue. Akhirnya gue nganterin Vira pulang dan ngebawain belanjaannya sampai ke dalam rumahnya. Setelah itu gue pamitan lalu langsung pulang deh. Karena hari sudah malam. Setibanya di rumah tak lupa gue menjalankan sholat maghrib abis itu merebahkan diri gue di kasur. Gue tersayang sambil mengecek HP, biasanya pasti Nabila udah BM gue duluan nih buat ngingetin sholat kalau maghrib-maghrib gini, tapi kok tak satupun BM dia masuk ya. Terpikir di benak gue untuk nemen Nabila. Gue, malam Bila, udah selesai kerja kelompoknya? Nabila, udah dong aku kan anak rajin gak kayak kamu. Gue, iya deh yang rajin MAH. Nabila, gimana tadi jadi nonton basketnya? Gue, jadi. Nabila, sama siapa jadinya? Gue, sama temen Bill. Nabila, oh gitu. Gue, besok jalan yuk ke taman kota mau gak? Nabila, maaf aku besok mau keluar kota buat ngurusin surat kepindahan aku, jadinya gak bisa. Gue, ya sayang banget ya. Lalu BM tadi balasnya sampai gue tertidur. Entah kenapa gue pikir dari BM tadi sikap Nabila agak berubah ke gue. Tapi ini cuman feeling. Gue aja. Apa mungkin perasaan dia terhadap gue mulai luntur? Berlanjut. Part 68, Why? 3 hari kemudian Nabila sudah balik dari luar kota, perasaan gue seneng banget bisa ketemu dia. Lagi, rasanya udah kayak gak ketemu bertahun-tahun, padahal baru 3 hari doang. Pagi ini tak gue lihat BM masuk dari Nabila, begitu juga dengan WA. Terpaksa gue dibangunin. Deh oleh ibu pagi-pagi gini, gue langsung mandi dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Sampai di sekolah gue langsung menuju ke kelas untuk melengkapi PR yang belum gue selesaikan dari tadi malam, namun saat berada di depan pintu kelas, ternyata Tasya sudah masuk lebih dulu, tumben banget nih anak masuknya awal. Gue langsung taruh tas dan mengambil buku PR gue di samping Tasya. PR yang gue kerjakan ini tentang geografi jadi butuh konsentrasi yang tinggi lagi serius nulis. Ada aja gangguan dari syaiton. Tasya, ciaelah. Rajin banget pagi-pagi nih. Gue, jelaslah. Anak pinter. Tasya, cuy gayaan lo. Gue, bodoh. Gue kembali melanjutkan PR gue dan sambil sesekali ngeliatin Tasya yang sedang asik mendengarkan lagu di HP-nya, terlihat ekspresinya seperti murung gitu, entah mungkin dia abis dimarahin bokap nyokapnya kali mampus lo. Sampai akhirnya gue ketahuan kalau gue lagi liatin dia. Tasya, apa lo liat-liat? Gue, diger banget lo. Tasya, wajar sih orang secantik gue diliatin sama orang banyak. Gue, di muka lo nosoak. Tasya, udah lagi galau gue nih. Apa lo galau? Gak salah denger tuh. Ternyata perempuan kayak Tasya bisa galau juga. Ternyata. Setelah selesai menyelesaikan PR-nya gue masukkan buku ke dalam tas kembali, sambil menunggu guru masuk gue hanya bisa ngelamun karena gue gak tahu mau ngapain. Di tengah lamunan gue tiba-tiba suara perempuan terdengar memecah lamunan gue, sehingga gue langsung menoleh ke dirinya.
Tasya, wek. Gue baru putus sama cowok gue. Gue, terus? Apa hubungannya sama gue? Tasya, tanya kayak apa gitu, kenapa bisa putus gitu? Gue, ya, kenapa putus? Tasya, dia gak bisa kalau kita LDRan terus, makanya bisa putus. Gue, oh, emang sulit sih kalau LDRan MAH. Gue aja calon ini. Tasya, hah? Maksud lo? Gue, dah lah gak usah dibahas. Tasya, Gue kira Tasya ini sebelumnya jomblo, taunya udah ada pacar ternyata walaupun sekarang udah jadi mantan. Beberapa saat kemudian guru masuk ke kelas gue, tandanya jam pelajaran dimulai. Skip. Sudah saatnya istirahat, HP gue bergetar menandakan ada BM yang masuk. Ternyata ada BM. Dari Nabila. Yes. Gue bisa ketemu deh sama Nabila. Nabila. Yes, ketemuan ya di depan musola. Gak pakai lama gue langsung berlari menuju depan musola, sepertinya dia udah di sana, lalu. Gue sapa dia. Gue, hai, kangen deh sama kamu. Nabila. Gue, ada apa nih, kayaknya penting banget yang. Nabila, mungkin ini keputusan yang sulit untuk diterima sama kamu, aku udah memikirkannya. Matang-matang, sepertinya kita udah gak bisa sama-sama lagi. Gue, maksud kamu? Nabila, iya kita putus. Putus? Why? Berlanjut. Part 69, fix putus. Kita putus, ucapnya. Kata-kata yang begitu menyakitkan untuk didengar, tapi inilah kenyataan yang harus gue terima. Kenyataan di mana gue dan Nabila harus berpisah dan tidak lagi menjadi sepasang kekasih. Gue, kamu bercanda doang kan Bel? Nabila, aku serius Yas. Gue, tapi kenapa? Kenapa kita harus putus? Nabila, aku gak bisa kalau kita harus LDR sementara aku di sana dan kamu di sini, aku takut jika sewaktu-waktu kita bakal lost kontak, dan kamu bakal kecewa, aku gak mau kayak gitu. Yas. Aku juga mau fokus belajar dulu biar nanti pas akhir semester nilainya bagus. Air mata pun mulai turun membasahi wajah mungilnya, seakan-akan kalau dia pun gak sanggup. Kalau kita sebenarnya harus berpisah. Gue hanya bisa mengusap air matanya yang telah membasahi pipinya sejak tadi. Gue, baiklah, aku terima kalau kita harus putus, tapi aku harap kita tetap bisa saling komunikasi ya. Nabila. Gue, Bel ayo kita duduk di sana. Gue mengajak Nabila sambil merangkul bahunya, Nabila sepertinya sudah mulai tenang. Walaupun Nabila sudah berhenti nangisnya tapi hati gue masih menangis karena harus menerima kenyataan yang pahit ini. Sakit rasanya. Sambil duduk gue mengingat-ingat tentang momen kita pertama kali bertemu. Ya saat kejadian di pantai itu. Gue, Bel. Kamu ingat ke waktu kita pertama kali kita ketemu? Nabila, yang waktu itu di pantai kan? Gue, haha kamu lucu tahu kayak orang kebelet pipis tahu ga? Nabila, iya juga ya hahaha. Gue, kamu ingat gak waktu itu kamu dimarahin sama Nadia, yang kamu waktu itu nangis? Nabila, pas mos kan, terus abis dimarahin dateng deh seorang pangeran yang ngehibur aku. Gue, hehe. Kamu bisa aja Bel, kamu tahu gak pas waktu itu aku kelaparan terus kamu bawain aku makanan kan? Nabila, iya kasihan banget ngeliat pangeran aku jadi kelaparan kayak orang yang belum makan 3 hari. Shit, that was unforgettable moment in my life. Gue, jadi sekarang kita temenan? Nabila, ya begitulah Yas. Gue, Aku tetap sayang sama kamu Bel. Nabila, aku juga sayang sama kamu Yas, banget malah. Lalu Nabila berdiri dan sepertinya dia hendak pergi balik ke kelasnya. Dia berjalan meninggalkan gue beberapa langkah namun gue memanggilnya lagi. Bel, panggil gue. Dia menoleh ke arah gue dan tersenyum. Kamu jangan lupa makan ya sama sholat nanti, ucapnya lalu meninggalkan gue. Bel. Jangan tinggalin gue sendirian di sini. Gak ada lagi deh yang namanya kamu ngebawain aku makanan, ngebangunin aku kalau waktu subuh, gak ada yang bisa diajak ngobrol lagi deh kalau aku lagi kesepian.
Walaupun kita udah bukan pacaran lagi tapi aku gak akan ngelupain kamu Beyel. Aku yakin suatu saat kalau kita ditakdirkan untuk bersama lagi, pasti kita akan bertemu kembali. Entah dimanapun itu. Kamu yang pinter belajarnya Beyel. Aku tahu kok kamu anak yang pinter, so, kejarlah cita-citamu itu. Beyel. Aku hanya bisa nge-support kamu dari sini. Semoga di sekolah yang baru nanti kamu bisa mendapat prestasi yang baik. Terima kasih atas waktunya selama ini Beyel, kamu membuat hari-hariku lebih berarti. Di sampingmu, aku beruntung bisa kenal dengan orang seperti kamu. Aku harap kamu gak akan ngelupain aku. This day. Seorang Ilyas yang cuek, pendiam. Diputusin pertama kali oleh pacarnya. Demasif pergilah kasih. Berlanjut. Part 70 Senasib. Hari ini sungguh hari yang menyedihkan buat gue galau berat nih. Gue berjalan dari tempat duduk tadi untuk balik ke kelas sambil memasang wajah lesu dan muram. Kebetulan juga bel sudah berbunyi. Di kelas gue kembali ke tempat duduk gue dan duduk sambil melamun. Tasya sepertinya masih di kantin jadinya gue hanya duduk sendiri deh. Gak begitu lama kemudian Tasya masuk ke kelas sambil membawa beberapa cemilan di tangannya. Sampai dia duduk di sebelah gue lalu dia mulai basa-basi deh nanya-nanya abis itu pakai nawarin cemilan lagi. Tasya, suram amat mas mukanya. Gue. Tasya, nih mau gak? Gue hanya bisa terdiam dan gak menjawab perkataan dari Tasya. Namun dia gak menyerah. Buat basa-basi ke gue. Sampai akhirnya gue kesal dan gue menjawabnya saja. Tasya, lo tuh kenapa sih wek, kok kayak gini, gak kayak biasanya? Gue, Tetea. Tadi gue diputusin sil. Gue menjawabnya dengan terbata-bata. Namun respon dari Tasya gue kira hanya biasa saja tapi malah responnya jadi kayak emak gue. Layaknya seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya yang lagi sakit. Tasya, duo anak mamah kacian, sini-sini senderan di bahu mama. Gue. Kepala gue dirangkul oleh tangannya Tasya dan seketika kepala gue sudah berada di bahunya. Dan gue hanya bisa melamun. Tercium bau harum dari parfum yang dia pakai. Wangi sekali. Seperti orang baru mandi saja. Dengan spontan tangan Tasya mengelus-ngelus rambut gue. Gue merasa gue seperti dielus sama emak gue. Tasya, kita senasib ya wek, sama-sama diputusin. Gue. Tasya, yang sabar ya wek. Kan masih ada gue. Gue, Maksud lo? Tasya, maksud gue masih ada teman-teman lo di sini yang bisa nyemangatin lo. Yap. Bener apa kata Tasya, masih ada teman-teman di samping gue yang selalu nge-support gue. Kayak Rian, Raihan, Dimas maupun Tasya dan Vira. Wangi parfumnya Tasya makin lama makin nusuk aja. Gue, wangi banget mbak parfumnya. Tasya, hihi, gak seberapa kok. Gue, beli di mana tuh? Tasya, kepo. Udah-udahan senderannya entar bau elo pindah ke gue lagi. Gue, iya. Beberapa menit kemudian guru masuk dan memberikan pemberitahuan bahwa angkatan kami akan mengikuti study tour ke Bogor dan kami harus membayar sejumlah uang jika ingin ikut. Alhasil gue berpikir mau ikut atau enggak. Namun malah si Tasya nyuruh gue ikut. Tasya, wek ikut ya, temenin gue kek. Gue, ntar deh gue pikir-pikir dulu. Tasya, janji ya ikut. Gue, gak janji we. Tasya, is elo tuh ya. Masa gue sendirian sih? Gue, lah kan ada teman-teman yang lain. Tasya, tapi kan gak semuanya dekat sama gue. Gue, ya ntar ya. Sepertinya gue harus ikut sekalian refreshing buat menyegarkan pikiran dan mencoba. Untuk move on dari Nabila masalah duit sih kayaknya tinggal gue omongin aja nih ke ayah. Bersambung.